Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-85. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Saham pertama yang akan kita review adalah saham BBCA. Saham BBCA hari ini ditutup minus 1,09% di harga 27225. Bagi teman-teman yang mungkin masih ada saham ini, teman-teman boleh batasi stop loss jika saham BBCA ini turun di bawah support white line di 27.125 atau kurang lebih 100 poin dari harga penutupan sekarang. Tapi bagi teman-teman yang mungkin belum punya sahamnya, teman-teman saya lebih sarankan kalau teman-teman tunggu dulu, sabar dulu kalau dia break di 28.100 atau di PBH-nya. Jadi kalau dia naik dulu di atas 28.100 artinya saham BBCA masih jauh lebih aman. Tapi kalau teman-teman tidak mau sabar menunggu naik di 28.100 karena dari harga sekarang ke 28.100 itu profitnya lumayan, maka teman-teman bisa ambil di harga sekarang asalkan cut loss jika dia turun di bawah 27.125. Sekali lagi, cut loss jika dia turun di bawah 27.125. Kalau teman-teman beli, target kenaikan terdekat di 28.100 dan target jauh kita menuju ke 32.250. Itu targetnya sangat jauh sekali. Kemudian saham berikutnya akan kita review hari ini adalah saham Pegas. Saham Pegas hari ini sayang sekali turun di bawah PBL di 995. Dia ditutup di 960 minus 4,48%. Support untuk saham Pegas ini berada di 906, itu support gray line, dan jaraknya juga ada kurang lebih 54 poin. Dan bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya belum merekomendasikan kalau dia belum naik di atas 980. Jadi 980 itu titik krusial ya, karena di situ adalah resistance white line, kemudian juga itu adalah harga terendah selama 40 hari, dan harga 960 ini sudah turun di bawah 40 hari harga terendahnya. Artinya jauh lebih aman ya kalau dia naik dulu di atas 980. Jadi naik di 980, di sini teman-teman baru boleh beli. Jadi kalau dia belum naik di atas itu, teman-teman wait and see sambil menunggu di 906. Jadi teman-teman punya range-nya itu di 900 sampai dengan 960 ini teman-teman jangan dulu beli. Selama dia masih di area konsolidasi tersebut, teman-teman wait and see terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan dia berhasil nembus di 980, maka teman-teman boleh beli untuk saham Pegas. Kemudian saham berikutnya yang akan kita review adalah saham PTBA. Nah, saham PTBA ini secara global harga batu bara itu naik terus ya, tapi sahamnya juga tidak terlalu dalam penurunannya. Teman-teman bisa perhatikan sendiri, saham PTBA penurunannya tipis-tipis, minus 1,52%, sekarang di harga 19.50. Kalau teman-teman perhatikan, dia punya PBL di 1810, tepat di sini. Tapi teman-teman perhatikan sendiri, dia telah menembus dari white line di 1970. Dan kalau teman-teman perhatikan, dia cuma punya satu support gray line di 1800-an. Jadi ada di sini nih.
Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli kalau dia naik dulu di atas 1970 dengan target kenaikan terdekat ke 2030. Jadi boleh beli PTBA kalau dia naik di atas 1970 dengan target kenaikan ke 2030. Misalkan dia sudah naik ke 1970, kemudian dia turun kembali di bawah itu, teman-teman langsung cut loss karena artinya dia terjadi false break. Tapi kalau dia kuat bertahan, kawal terus sampai ke 2030. Tapi kalau misalkan besok dia belum naik di atas 1970, maka teman-teman tunggu saja di sekitaran area sini di 1898. Itu ada support gray line-nya. Kemudian saham berikutnya yang akan kita review adalah saham BBRI. Saham BBRI hari ini ditutup minus 1,63% di harga 3030, di mana harga ini ada di atas PBL, masih berada di 3010. PBL-nya itu di situ, harga sekarang di 3030. Artinya apa? Artinya saham BBRI ini masih aman selama dia berada di atas support paling kuatnya. Jadi kalau teman-teman mau beli, saya kasih range buy 3010 sampai dengan 3050. Di situ ada PBL sebagai support paling kuat. Kemudian di 3030 di situ juga ada garis kuning. Kemudian di 3050 itu adalah white line-nya. Nah, itu teman-teman bisa pakai sebagai range buy. Tetapi ingat, batasi stop loss jika BBR ini turun di bawah 3010. Teman-teman bisa pakai 3000 langsung cut loss boleh, atau teman-teman bisa pakai ini 2970 ini sebagai support akhir. Kalau dia sentuh 2970 langsung cut loss. Karena di situ adalah 40 hari harga terendah dari saham BBRI. Untuk target kenaikan untuk teman-teman kalau beli di 3010 sampai dengan 3050 ini, maka menuju ke 3180. Itu target kita di 3180. Dan yang terakhir yang akan kita ulas adalah indeks kita sendiri, yaitu IHSG. Ini mau bergerak kemana? Nah, ini ada berita menarik ya. Ketika market sudah tutup, beritanya bahwa PSBB akan diperpanjang telah disetujui pusat sampai Oktober. Ini apakah menjadi sebuah sentimen negatif yang membuat market bergejolak lagi seperti pada saat wacana akan diberlakukan PSBB jilid 2. Kemudian ada berita juga yang mempengaruhi IHSG ya, ketika adanya informasi dari Gubernur DKI Jakarta bahwa COVID-nya itu semakin parah ya, kalau memang kita tidak membatasi ruang gerak sehingga harus diadakan PSBB ini. Nah, kalau kita lihat secara teknikal, saham gabungan kita atau indeks kita ini ditutup melemah minus 1,53% di harga 4843. Padahal tadi pagi kalau tidak salah masih sempat sentuh sekitar minus 2%. Nah, indeks kita ini punya support kuat di 4755. Di situ ada support gray line yang menjaga indeks kita. Indeks akan dibilang bagus, minimal bagus trennya kalau dia naik dulu di atas 4873 ini. Itu ada resistance white line, minimal dia closing di atas itu dulu sehingga dia punya pijakan untuk terus melanjutkan kenaikan ke resistance gold line ini. Nah, ini kalau dia juga berhasil bertahan, maka dia masih punya peluang untuk terus melanjutkan uptrend ke 5281. Teman-teman mohon maaf, di 4755 ini adalah PBL bukan gold line. Jadi adalah support paling kuatnya yang menjaga indeks kita. Kalau itu dijebol, maka indeks berpeluang untuk menguji 4500 sebagai support psikologisnya.
Saya rekomendasikan buat teman-teman di market yang kondisinya tidak bagus seperti ini, teman-teman bisa atur money management yang baik. Kalau teman-teman mau beli saham, bisa 10-20% dari total cash yang teman-teman punya. Tapi kalau teman-teman mau berburu saham murah, teman-teman bisa pakai money management yang baik, teman-teman bisa cicil bertahap. Karena jujur teman-teman, tidak ada satupun orang yang bisa menebak bottom yang paling tepat. Jadi tugas kita adalah melakukan money management yang baik sampai kita menemukan sendiri bottomnya di mana. Jadi yang pertama, kita tidak pernah kehilangan momentum, dan yang kedua, kita juga tidak all in di saat harga masih belum stabil. Jadi kita bisa dapat di semua penurunannya itu kita dapat. Money manajemennya harus diatur dengan baik. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-85 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia mendukung, menonton, yang like, yang komen juga, apalagi yang bisa bantu share. Semoga informasi di video ini dapat bermanfaat buat trading keesokan harinya. Sampai jumpa dan semoga membantu.